Kita berharap agar perjalanan ini bukan cuma jalan-jalan semata, tetapi kita niatkan ibadah supaya setiap langkah kita dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat arah depan. Sekarang di depan kita ada masjid yang sedang ditutupi oleh pagar. Yang sampingnya ada kren itu, Bapak. Terlihat ya, arah jam 12. Jadi masjid ini dinamakan Masjid Ijabah. Ya, kenapa dinamakan Masjid Ijabah? Karena ketika suatu hari Rasulullah SAW sedang berjalan keluar kota Madinah dalam sebuah safar di luar kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW singgah di tempat tersebut. Rasulullah berdoa 3 permintaan, 2 dikabulkan dan 1 ditolak. Apa permintaan yang dikabulkan dan ditolak itu? Pertama, Rasulullah SAW, Rasul kita meminta, ya Allah, jangan engkau binasakan umatku dengan banjir bandang sebagaimana kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Allah ijabah doa pertama ini. Yang kedua, ya Allah, jangan engkau binasakan umat ini dengan kelaparan. Kemudian Allah juga ijabah permintaan kedua ini. Dan yang terakhir, ya Allah, jangan engkau jadikan perpecahan di antara umatku. Dan permohonan ketiga Rasul ini tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah zat yang maha mengetahui, yang tahu apa yang akan terjadi, sedang terjadi, dan telah terjadi. Dalam satu hadis Rasulullah SAW itu mengatakan, sataftarikuna hadhil ummah 73 firqatan kulluhum finnar illa wahidah. Umat ini akan terpecah 73 golongan, semua masuk neraka kecuali 1. Kata sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa 1 golongan yang selamat ini ya Rasul? Kata Rasulullah SAW, man tamassaka bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa tahu ajaran ini ajaran yang melenceng atau tidak. 2 saja rambunya, Bu. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan sunnah, dengan pemahaman salafus saleh, pemahaman para sahabat dan salafus saleh, itu saja. Kalau keluar dari 2 rel ini, maka dipastikan ajaran-ajaran tersebut adalah sesat. Ya, karena di Indonesia ini, masya Allah, Pak, jangankan ajaran sesat, yang ngaku Nabi itu banyak sekali di Indonesia, Pak. Ada pernah kita dengar ada seorang Nabi dari Jawa Barat namanya Tugimin, pengikutnya banyak. Ada namanya Lia Eden, kalau mungkin pernah dengar. Ada siapa lagi, banyak sekali, Pak. Dan itu banyak pengikutnya, ya. Jadi agar kita selamat, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik hidayah, meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam, meninggal dalam keadaan kita semua berpegang teguh kepada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pahaman salafus saleh. Ya Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tempat pertama yang akan kita kunjungi adalah Masjid Quba. Makanya dalam pengumuman kami sertakan not harus wudhu terlebih dahulu dari rumah. Insyaallah sudah wudhu semua, ya? Sudah, alhamdulillah. Karena kata Rasulullah SAW, man tatahhara fi baitihi thumma
thumma ata masjid Quba'in fa shalla rak'atain kana ka ajri umrah. Barang siapa yang sudah berwudu dari rumahnya, dari tempat tinggalnya. Kalau kita hari ini tinggal di hotel, sudah berwudu dari hotel, kemudian dia menuju Masjid Quba, sholat minimal 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala umroh. Ya, sholat 2 rakaat saja, mungkin tidak lebih dari 3 menit, 4 menit. Kalau kita umroh, bisa sampai 2 jam. Ya, ini sholat 2 rakaat saja kita bisa mendapatkan pahala umroh. Ya. Dan Rasulullah SAW itu konsisten. Dalam riwayat lain dikatakan, kalau tidak salah riwayat Anas bin Malik, kan Rasulullah SAW ata masjid Quba'in kulla sabtin masyian rakiban. Rasul itu tiap minggunya, tiap pekannya konsisten ke Masjid Quba, baik dalam keadaan baik menggunakan kendaraan atau jalan kaki. Nah, kita kalau seminggu sekali ke Masjid Quba kok rasanya berat, jauh. Tetapi mudah-mudahan ini bukan kali pertama kita dan bukan kali terakhir kita. Mudah-mudahan Allah masih berkenan memanggil kita untuk bisa ziarah Masjid Nabawi, untuk bisa sholat di Masjid Quba. Oke, nanti jadi nanti kita turun, kita nanti sholat. Mungkin di antara kita ada yang belum sholat duha, monggo sholat duha. Mungkin ada di antara kita yang sholat hajat, nanti minta hajat sama Allah, boleh, monggo. Mungkin mau sholat taubat, monggo. Ya, asal jangan sholat tahajud, karena sudah lewat. Apalagi sholat tarawih. Ustaz, tadi malam nggak sholat tarawih, bisa nggak sholat tarawih pagi ini? Mohon maaf, nggak bisa. Ya, jadi ya badal tarawih di badal tarawihnya. Jadi monggo nanti setelah sholat doa minta sama Allah, karena Masjid Quba ini merupakan masjid pertama yang dibangun langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, punya banyak keistimewaan masjid ini. Di samping tadi Rasulullah SAW itu ikut serta dalam pembangunannya. Ada riwayat mengisahkan Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah, beliau tidak langsung ke pusat kotanya, ke arah Masjid Nabawi, tapi beliau singgah 14 hari terlebih dahulu di area Quba ini. Beliau istirahat. Apa proyek yang dikerjakan Rasul? Yaitu membangun masjid. Itu proyek pertama yang dilakukan oleh Rasul ketika beliau sampai di kota Madinah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, "Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang di dunia ini membangun masjid, maka Allah akan bangun, Allah akan siapkan rumah nanti di surga. Apakah masjidnya harus besar? Tidak, Pak. Masjidnya boleh masjid ukuran kecil. Yang penting masjid ini berfungsi untuk salat berjamaah. Ya, makanya orang-orang yang punya duit, biasanya orang-orang Saudi ini, mereka menyalurkan kelebihan hartanya dengan membangun masjid. Banyak sekali juga mereka punya proyek-proyek bangun masjid di Indonesia. Ya, kalau kita ada duit, nyicil mobil, ada lebih duit lagi, nyicil apa, ya, lupa kita mempersiapkan rumah kita nanti di akhirat. Jadi kalau ada yang kelebihan harta di sini, kita bolehlah bangun masjid atas nama keluarga, atas nama pribadi, atas nama keluarga besar. Agar kenapa kita punya bekal nanti ketika pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di depan kita sudah tampak itu menara Masjid Quba. Nanti di sana kita fokus untuk ibadah. Kadang di sekitar Masjid Quba itu banyak sekali orang pedagang kaki lima. Saya pernah pengalaman bawa jamaah umrah ini sampai di Masjid Quba,
daripada di toko-toko, akhirnya asyik belanja. Ketika semua jamaah sudah naik ke bis, dia baru nanya, loh sholatnya kapan Pak Ustadz? Lah kan semua jamaah tadi sholat. Wah saya bawa 2 kresek ini Ustadz belum sempat sholat. Akhirnya kesini cuma bawa belanjaan. Ya sangat sayang sekali. Jadi nanti kita fokus ibadah dulu. Kalau nanti setelah sholat, setelah doa mungkin ada waktu untuk belanja, monggo kami persilahkan. Yang penting tujuan pertama sekali lagi untuk sholat. Doakan keluarga kita, doakan anak cucu kita, doakan kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan mereka semua, terutama yang belum pernah guys, menginjakkan kaki di masjid kota yang pertama Madinah kali ini, dibangun oleh Nabi kesempatan oleh Muhammad Allah Sallallahu untuk Alaihi sampai Wasallam. di kota Madinah ini. Ramai pengunjungnya guys. Nanti untuk wanita tempat sholatnya di sebelah kanan ini, untuk bapak-bapak nanti lebih ke dalam. Insya Allah tidak ada yang ke kamar mandi Bu ya? Tidak perlu. Alhamdulillah. Kami sudah di Masjid Kuba. Mau sholat sunat dulu di sini. Mana tuh bawa? Oh. Inilah bagian belakang Masjid Kuba guys. Hah? Oh ya. Oh, ibu-ibu situ. Inilah rombongan umroh keluarga. Keluarga mau ke Masjid Kuba. Ini Pak Ustadznya, Ustadz Yusuf. Orang Madura. Sudah lama bermukim di sini. Hah? Tunggu di waktu pulangnya. Ya. Tapi tidak banyak orang jualan, biasanya banyak jualan. Iya, sebelah sana. Oh, sebelah sana. Ya? Ini Dek Margo sama ibunya ikut juga rombongan umroh. Semua negara datang ke sini guys. Tidak jelas kita itu dari mana ini, apa orang Turki atau orang Cina. Bos, rasa بيوتيبس يلا يا امي يلا يا امي هذا اللي دوب علم في رقبه طيب وديني يا حبيبي مره هناك في هذا ما يقدر بالسلام ما يقدر معلش ممكن حبيبي لا يا حبيبي ما تقدر على الدرج ما تقدر على الدرج حبيبي هذه اللي عجوز جيبها واحده بس هذه اي بابا يلا اسمع بدور يا جماعه الريوه حجيه ما تقدر وياه يلا بس لو كان يقدر امشيه Jadi minta Allah bantuan yarhamah supaya ibu-ibu yang susah jalan. Kita masuk dari sana ya? لا kita di sana depan Oh, lain lagi? Bukan di sini? bukan perempuan Oh, perempuan ini. Oh. jatuh Hah? takut jatuh Iya. Tapi kalau dia pegangan di kirinya nggak apa-apa. aman Kami baru
dalam Masjid Quba, guys. Banyak yang salat sunnah di sini, guys. Bagian depannya itu, guys. Kami sudah mau keluar dari Quba untuk menuju ke ziarah tempat lainnya yang sekitar Madinah, guys. Ini di latar belakang Masjid Quba, guys. Ya, gaya bebas ya. Ya, Pak Ustadz masuk. Ya, kita ikut nih. Nah, ini latar belakang masjid. Kita bermunajat kepada Allah, mengutarakan semua hajat-hajat kita. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah mudahkan semua doa-doa yang kita panjatkan. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi rute berikutnya sesuai itinerary kita ke kebun kurma insyaallah. Yang depannya ini Itu kan kalau ini gula darah tinggi kan kurma manis. Kurma manis tapi Enggak katanya ini, tapi ada yang ini juga sih. Enggak naikin. kalau iya memang apa ya, kurma itu salah satu yang kaya akan gula. Iya aman insya Allah ya Bu. Dan kurma ajwa ini Enggak terlalu manis ya? nggak terlalu manis rasanya. Yang manis itu kurma sukari namanya. Iya, sekali. Dari kata sukari sendiri, atau sukari itu gula. Oh. Saya kalau dibagikan di Masjid Nabawi yang paling banyak dikonsumsi memang sukari ini. Memang di Madinah tuh pohonnya. Kalau apa itu Bu? Sukari. Kilo ternyata di sini lebih murah, kepikiran, nggak bisa tidur, sholatnya nggak khusyuk. Ya, jadi belanja ala kadarnya biar nanti kalau apa Ke kebun kurma. Ramai pengunjungnya, guys. Selesai belanja kurma di kebun kurma. Inilah lapangan parkir di kebun kurma, guys. Banyak kendaraan yang berhenti, terutama bus-bus, jadi banyak rombongan. Ya Rasul, Kirot itu apa ya Rasul? Kirot itu seperti Gunung Uhud, ya, besarnya seperti Gunung Uhud. Nanti kita akan melihat bagaimana besarnya Gunung Uhud. Orang yang ikut sholat jenazah. Ya, biasanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dari kemarin kan kita sering dengar Bu ya, as-salatu 'alal amwat yarhamukumullah. Biasanya bilang seperti itu. Mari kita sholat untuk mayat-mayat, wahai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita ikut sholat ikut sholat jenazah, pahalanya sama seperti Gunung Uhud. Ibu, Bapak kemarin gimana? Dan yang lumayan besar, lebih dari 70 sahabat terbaiknya Rasul meninggal ketika peristiwa perang Uhud. Insyaallah nanti kita akan melihat lebih jelas. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami juga mengingatkan ibu bapak, alhamdulillah dari kemarin di Mekah, di Taif, di Madinah barusan kita sudah belanja banyak sekali oleh-oleh. Kita belanja kurma, belanja coklat, belanja parfum dan sebagainya. Bahkan tadi sebagian jamaah mengatakan, waduh nanti ini masuk kopernya nih gimana ini? Ya kayaknya over belanjanya nih. Ya. Sebetulnya kita semua kalau boleh memilih, kita tidak mau bawa oleh-oleh banyak-banyak. Satu, merepotkan. Dua, makan tempat. Ya Bu ya. Tapi kita ingat bahwa di tanah air ada
orang-orang terkasih, ada anak, ada cucu, ada mantu, ada saudara yang ingin kita beli, ya kan? Sebetulnya kalau mau beli di Tanah Abang ada, Bu. Mau beli parfum di ini ada seseorang yang bermimpi, ya. Seseorang ini saya lupa kisahnya ketika zamannya Rasul atau zamannya sebelumnya Rasul Muhammad SAW. Kisah yang bisa kita ambil, jadi ada orang tua yang memang selama hidupnya dia banyak berbuat maksiat, selalu berbuat dosa, berbuat maksiat, melanggar perintah Allah. Pahala yang kita dapat salah satunya kalau kita ikut sholat jenazah, ya, dari ujung sana sampai ujung sana. Betapa besarnya gunung ini. Dan kita bisa memulai sekali lagi kalau kita ikut sholat jenazah. Dan kalau kita ikut sholat jenazah serta ikut mengiringi jenazah, maka dapat dua qirat, dapat 2 gunung ini, ya. Sholat jenazah dan ikut mengantar jenazah sampai liang lahat. Yang dimulakan Allah, kita turun sejenak, kita ambil dokumentasi kisah perang Uhud. Insya Allah bisa kita ceritakan di atas mobil. Yang penting ada dokumentasi, biar kalau ditanya sama anak cana cucunya, ini gunung apa, Bu, yang di Madinah ini? Oh, ini namanya Jabal Rahmah. Nah, jawabannya salah, bukan Jabal Rahmah. Yang di Jabal Rahmah itu yang ada di Arafah di Mekah sana. Nah, insya Allah di mana tempat pertempurannya, insya Allah nanti akan kami tunjukkan. Insya Allah masih kuat, turun sebentar, kuat ya. Masjid apa yang namanya? Ini Masjid Uhud. Bangunan ini kelihatannya baru ya. Iya, mana, Dulu, Pak? Kiri kanan ini. Dulu enggak terlalu banyak bangunan. Iya, masjidnya ini sudah berapa tahun ya? Sudah lumayan. Jadi di depan kita itu yang ada teralis besi, itu merupakan makam para syuhada, orang-orang yang meninggal ketika perang Uhud. Kita ucapkan salam, kita berziarah, karena salah satu makam yang disunnahkan untuk berziarah, salah satunya ada berkuburan Uhud ini. Ini di Gunung Uhud, tempat lokasi perang Badar. Nah, di depan kita ini adalah ada pagar besi, itu makam syuhada. Assalamualaikum ya Nabi Ibn Hamzah Ibn Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ya Asad Rasulullah. ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ya Sayyid Syuhada. ya Sayyidah Syuhada. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ya Mus'ab ya Mus'ab Ibn Umairin. Ibnu Umairin. Ya Qa'ida Ya Qaidah Al-Mukhtar. Al-Muqtab. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ya Syuhada ya Syuhada. Allahumma Allahumma ajizhum ajisum anil Islam anil Islam wa ahlihi wa aslihi wa afdalal jaza wa asdalal jaza warfa' darajatihi wa darajatihi wa akrim maqamahu wa maqamahum bifadlika fadlika wa karamika wa karamika. ya akramal akramin. Jantungnya Hamzah bin Abdul Muttalib ini sempat mengejar si Wahsy ini, tapi karena banyaknya darah yang keluar, akhirnya Hamzah ini tumbang di medan perang Uhud. Si Hindun yang tidak puas dengan kematian Hamzah, itu tidak puas Hamzah sudah mati, maka didekati jenazahnya
Hamzah ini, kemudian matanya dicongkel, kemudian hidungnya diiris-iris, telinganya dipotong-potong, kemudian tidak cukup dengan itu, dadanya dibelah, diambil jantungnya, dimakan oleh Hindu. Kalau bahasa sekarang itu dimutilasi dengan sedemikian rupa. Makanya pada tahun 8 Hijriah ketika Hindun ini mengatakan atau masuk Islam, ingin menghadap kepada Rasulullah, Rasul itu sempat memalingkan mukanya, tidak mau ketemu, karena ingat bagaimana jenazah pamannya, orang yang selama ini membela dia, mati, jenazahnya dimutilasi dengan kondisi yang sangat tragis ya, di tangan seorang wanita yang namanya Hindu. Bapak ini mendekat Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang meninggal juga pada perang Badar ini namanya Mus'ab ibn Umair. Jadi Mus'ab ini orang yang pertama kali menjadi juru dakwahnya Rasul. Jadi sebelum Rasul itu sampai ke kota Madinah, Rasul ini sudah mengirim Mus'ab untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Madinah. Pada tahun 13 Hijriah, ketika Allah sudah mengizinkan Rasulnya untuk berdakwah, untuk hijrah ke kota Madinah, orang-orang Madinah sudah banyak yang memeluk Islam. Itu berkat dari dakwahnya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ketika perang Uhud ini tugasnya memegang liwa pada tahun 6 Hijriah atau 3 tahun setelah peristiwa perang Uhud ya. Arah jam 11, Ibu, Bapak, arah sana jam 11. Andil mauqif shwaya Ibrahim. Ba'din ada beberapa masjid di tempat ini. Sebelum kita turun itu arah jam 11 itu namanya Masjid Masjid Fatah. Sebentar, ada telepon. Kemudian sebelah bawahnya ini ada namanya Masjid siapa namanya, Salman Al-Farisi. Kemudian untuk mengenang peristiwa Khandaq, pemerintah Saudi membangun masjid yang sangat megah yang berwarna putih, marmer putih, itu Masjid Khandaq. Kemudian di samping-sampingnya itu ada masjid yang dikenal dengan Sabul Masajid yang namanya diperselisihkan. Arah sana, arah jam 1 itu ada namanya Masjid Abu Bakar. Kemudian bawahnya ada masjid namanya Masjid Fatimah. Tetapi penamaan itu ahli sejarah berbeda pendapat. Yang pasti itu Masjid Al-Fatah yang paling atas arah jam 11 itu, Bapak. Itu dimana ketika peristiwa perang Ahzab ini jumlah kaum musyrikin ini sangat banyak. Kenapa dinamakan Ahzab? Ahzab itu artinya sekutu. Karena kaum musyrikin ini bersekutu dengan Yahudi, orang-orang Yahudi. Mereka bersekutu dengan orang-orang Arab Badawi, orang-orang Arab pedalaman. Mereka bersekutu dengan orang-orang yang pokoknya tidak cinta kepada Islam, untuk sama-sama memerangi kaum muslimin. Maka terkumpullah pasukan yang sangat besar yang ingin merobohkan kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW itu bermusyawarah bagaimana cara menghadapi tentara yang sangat besar ini. Kemudian